Halo guys, we are in Gedung Sate. Ya, langsung masuk aja ya. Makanan dan minumannya boleh dibawa, tapi nggak boleh diminum atau dimakan di dalam ya. Jadi cuma dibawa aja. Foto mau video boleh, tapi flash kameranya dimatiin ya. Dan di dalam Oh, footage. Sudah bikin footage, oke. Oke, teman-teman. Biar Kak Rian gak ngulang-ngulang, langsung aja yuk semuanya. Barengan ini dari mana sih? Dari Sikia. Di mana itu? Oh, Bekasi, oke. Kabupaten, kota? Di Bekasi kan ada dua. Oh, Bekasi mana ya? Sekalian nggak tahu. Barat. Oh iya, oke. Oh iya. Oke, teman-teman, sebelah sini dulu. Nah, kita langsung mulai aja. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih kenapa gedung sate disebut sebagai gedung sate? Mana? Ada sate. Mana? Coba mana tunjuk. Iya, jadi gini, ketika kita mereduksi pemikiran dari masyarakat Bandung, teman-teman atau masyarakat Sunda secara general, itu senang sesuatu yang sederhana. Kenapa yang sederhana? Jadi penyebutan dari nama asli dari gedung sate ini itu susah banget bagi masyarakat Sunda karena menggunakan bahasa Belanda. Siap kita sebutin bareng-bareng? Siap ya? Namanya adalah Departemen Van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Coba ulangi. Ya, Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Itu artinya Departemen Pekerjaan Umum, Pengairan dan Lalu Lintas. Nah, mengingat fungsi ketika gedung sate jadi waktu itu menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, dibangunnya kapan? Dibangunnya tahun 1920. Kemudian masa pembangunannya selama 4 tahun, selesai tahun 1924. Ya, jangan lebihin 1 tahun. Nah, coba dihitung jumlah satenya ada berapa? Satu. Kalau ngomong langsung susah, kita bisa Pelan-pelan ya. Habibi. Mario. Bisa, sabar. Di arsitektur multikultur video antara arsitektur in gedung timur sate. dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu Historical kota Hindia of Belanda Gedung Sate. dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan.
Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik, membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotobu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, Hey guys, now we enter augmented reality. Okay. It's a augmented reality of Gedung Sate. Wow. So Hi. very beautiful. Altaf. Tem. Altaf. Oh my god. Udah ini. Udah selesai. We finished to see museum Gedung Sate. Maybe. Wow. So amazing. We see museum Gedung Sate, historical of Bandung. Yes, Adan? Yes. Zem? Yes, this is very good and beautiful. Yes. Green. Oh.